dengan salah satu narasumber Pak Thomas Sugiarto. Jadi orang ini sangat luar biasa guys, very luar biasa. Orang ini salah satu mentor ya, salah satu mentor saya juga. Dia adalah salah satu pembina dari Billionaire Mindset Jakarta ya. Jadi kalau Anda tahu mungkin pernah kenal namanya Bro Tommy Wong ya, Pak Anton Teddy ya. Pak Thomas itu salah satu pembina ya di di Billionaire Mindset Jakarta ya. So hari ini kita akan live dengan beliau. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol soal COVID ya. Jadi apakah COVID ini merupakan peluang ya ataukah kutukan? Wah, ini topiknya menarik guys ya. Jadi apakah COVID-19 ini merupakan peluang ataupun kutukan ya? Jadi ikutin terus story kita IG live kita hari ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, salah satu narasumber yang luar biasa. Sebelum beliau masuk mungkin saya ceritakan dikit deh pengalaman saya dengan beliau gitu ya. Jadi saya kenal, jadi di consulting ini kenal Pak Thomas, saya mewakili di consulting, saya dari Siddhartha, saya mewakili di consulting. Saya kenal dengan Pak Thomas ini sangat unik guys. Jadi waktu itu ceritanya saya sempat tahu di IG ya, di FB dulu pertamanya. Lalu kalau tidak salah dari FB itu saya kontak beliau, saya cuma mau bertemu ya. Dan luar biasa guys, orang sekelas Pak Thomas, orang yang sangat-sangat luar biasa, bisnisnya sudah sukses luar biasa, tapi very humble guys, masih mau ketemu dengan saya. Waktu itu kita nggak kenal sama sekali. At the end saya kenalan dengan beliau hanya lewat FB, dan akhirnya saya ketemu dengan beliau di kantornya di Jakarta guys, dan diterima dengan luar biasa ya. Dan saya mendengar kisah suksesnya beliau dari nol ya, dari nol, very nol, orang dari Sumatera pindah ke Jakarta guys, dan sampai sekarang dia punya kantor, wah luar biasa ya. Jadi dulu saya sempat pernah ke kantornya itu di salah satu gedung tertinggi ya, bukan gedung tinggi di Jakarta ya, di penthouse guys. Jadi di satu tempat dia ambil ruangan 200 meter persegi guys, di penthouse, luar biasa. Dan sekarang beliau punya banyak bisnis ya, ada di properti, ada di insurance, ada di education dan kawan-kawannya. Jadi hari ini kita akan undang beliau untuk sharing dengan kita ya, terutama dengan teman-teman hari ini yang lagi fighting menghadapi COVID-19. Apakah COVID-19 ini adalah peluang ataukah malah kutukan untuk kita ya? Yuk kita undang Pak Thomas Sugiarto di IG Live bersama The Consulting. Saya akan undang Pak Thomas sebentar. Nah. Halo. Hai Pak Thomas. Luar biasa Pak Thomas. Biasa di luar ya saya. Biasa di luar, benar. Biasa di luar dan luar biasa Pak pastinya Pak. Pak Thomas gimana kabarnya di Jakarta? 6,5 bulan Pak di kabar luar biasa. Aku udah 6,5 bulan kantor. Nggak ke kantor, wih. Pak ya, di rumah terus ya Pak kerjanya Pak ya? Ya paling sekali-sekali aja, tapi sebulan mungkin paling sekali keluar. Ya. Tapi so far di Jakarta gimana Pak Thomas? Kondisi PSBB saat ini sekarang gimana Pak? Masih PSBB kan Pak Thomas ya? Masih sebenarnya, ya. Sebenarnya kan situasi Jakarta ya, ya PSBB lah ya. Dan saya lihat penyakit ini memang merajalela di mana-mana, ya. Tapi satu hal yang berbeda adalah ini bukan penyakit yang menular melalui udara berterbangan bebas. Itu kan karena jarak dekat, dropship, sehingga bisa orang tertular. Nah, kalau kita sendiri menjaga jarak, pakai masker, berusaha tidak ke kerumunan, apa-apa bisa kita cuci tangan, jaga orang sekitar, potensi kenanya mestinya jauh lebih kecil. Kecil, benar. Tapi potensi kenanya lebih kecil. Jadi ya prinsipnya seperti itulah ya menurut saya. Cuma karena sebagian orang kan menantang. Wah ini nggak benar konspirasi. Ya akhirnya kena ya. Ada yang berhasil selamat, ada yang goodbye gitu kan. Ini hari ini kita topiknya pas ya Pak ya. Kita hari ini mau bahas soal apakah COVID-19 peluang atau kutukan gitu ya Pak Thomas ya. Jadi ya ini soalnya belum kelar-kelar juga nih. Pinjam yang santai. Siap.
Saya punya prinsip selalu adalah apapun yang terjadi, tanggung jawab paling besar adalah di tangan kita. Benar sekali. Situasi apapun tanggung jawab di diri kita. Kita mau bilang hari ini cuaca mendung, kenyataannya mendung hanya di atas kita. Ternyata bersinar di atas awan, kan? Ya. Nah, kita bilang hari ini nasib saya jelek, ternyata banyak orang juga sukses, ya kan? Benar. Jadi pada prinsipnya adalah kalau kita melihat dengan kacamata kita, and then kita yakinin apa yang itu terjadi, maka nasib kita itulah yang terjadi. Masuk akal. Mantap. Kalau kita anggap ini kutukan, maka kita akan mengatakan bahwa ini kutukan, apalagi disambung-sambung dengan kutukan dari Tuhan, ya. Ada sesuatu yang tidak bisa terelakkan dan sebagainya, maka kita cenderung pasrah. Nah, ketika kita pasrah, ya jalan semua buntu. Even jalan ada pun kita anggap itu buntu, nanti ke sana pasti buntu. Kita bergerak. Nah, sialnya kadang-kadang kalau kita sebagai pemimpin, nah anak buah kita ikut-ikutan. Jadi kita akan menularkan banyak situasi yang negatif kepada yang lain. Tapi kalau kita melihat ini adalah sebuah peluang, maka walaupun ada pintu yang tertutup, kita akan melihat celah-celah cahaya keluar dari celah-celah, apakah itu jendela, apakah itu lubang angin, and then kita bicara cari peluang. Karena kadang-kadang situasi adalah banyak orang karena menganggap itu suatu kutukan dan tidak bergerak, berarti peluangnya semakin besar kan, kesempatan kasih kan. Jadi tergantung cara kita. Ketika kita udah lihat ini kesempatan, maka semua peluang kesempatan muncul. Tapi ketika kita melihat itu negatif, yang kesempatan di depan mata pun kita anggap ini jebakan. Benar. Ngomong-ngomong soal pemimpin, Pak. Ngomong-ngomong soal pemimpin nih, Pak. Tadi kan Pak Thomas sempat singgung soal pemimpin nih, terutama di masa COVID nih, Pak. Ya, mungkin para pemirsa nih, Pak, ya teman-teman juga yang lagi nonton IG Live hari ini, Pak, juga penasaran nih. Gimana sih, Pak, kisah suksesnya Pak Thomas, atau bangunnya Pak Thomas jadi seorang pemimpin ya hingga memimpin ribuan orang ya, Pak, sampai hari ini. Gimana nih, Pak, kisah jatuh bangunnya Pak Thomas? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih soal Pak Thomas seperti apa. Nah, ini kalau bicara kesuksesan itu sangat relatif lah, ya. Apa yang saya capai dengan pola yang saya lihat hari ini itu hanya sangat kecil dibandingkan sama yang ada di Jakarta yang sangat besar, apalagi yang tingkat Indonesia bahkan di dunia itu sangat kecil, ya. Tapi justru itulah yang membuat saya mengatakan bahwa gila ya, Tuhan kasih peluang begitu besar. Kenapa kita harus berkutat di area kecil ini? Orang yang punya makan juga sama, minum juga air yang sama, semua sama. Kok orang bisa sukses? Kalau dia bisa sukses, saya juga bisa ikut jejaknya kan? Mungkin tidak sampai setinggi itu, tapi sekian persen itu bisa. Nah, jadi sudut pandangnya itulah yang membuat saya positif dan jalan lari. Nah, yang kedua, prinsip saya adalah kalau saya mau suruh orang kerjaan benar, maka pastiin saya harus kerja benar dulu. Nih note ya teman-teman ya. Kalau mau suruh orang benar, harus kita kerja benar dulu. Nah, kalau kita nggak kerjain benar, ya gimana mau suruh orang kerja benar, ya kan? Benar. Tapi tidak semua hal harus kita kerjakan, betul nggak? Yes. Mau misalnya seorang ini ke lapangan atau pungut sampah, ya kita nggak perlu begitulah. Ya, ada hal-hal yang kita lakukan, ada hal-hal yang kita hargai orang lain lakukan. Dan selalu prinsip saya lebih ke meritokrasi, menghargai orang yang kerjain dengan benar, bukan karena apakah dia si A atau si B atau si C
maksudnya warna kulit lah, apa. Prinsipnya adalah saya yakin semua orang kerja prinsipnya benar. Tapi masalahnya adalah dia kemampuan bisa atau tidak. Kalau orangnya kerja bagus ya kita bagus. Kalau enggak ya dia nggak bisa dapatkan yang terbaik gitu. Nah, itu belajar. Jadi siap. Dari berbagai sumber lah. Ada yang dari budaya kita di Jawa, ada yang dari budaya kita dari luar, ya kan? Budaya Jawa adalah kita harus jadi seperti Ki Hajar Dewantara kan, ketika di depan ya kita harus jalan, ketika di tengah kita harus bersama-sama, ketika di belakang kita harus dorong, ya kan? Nah, tergantung kita berada di posisi mana. Siap. Mantap. Ini kondisi COVID ini kalau di bisnisnya Pak Thomas berimbas seperti apa, Pak? Oke, jadi saya kan khususnya utama sih di bidang perencanaan keuangan, ya. Dan memang dari awal karena pengalaman masa lalu ya, saya kan di bidang properti dulu, jual properti. Ya. Nah, saya waktu itu pernah lewati masa-masa yang namanya krisis krisis keuangan moneter. 98. Betul nggak? 98. Yes. Jadi zaman waktu dulu saya ya sekolah, saya udah belajar satu prinsip. Kalau kita mau kaya, maka beradalah di tempat di mana orang kaya ada. Nah, jadi saya waktu itu belajar jual beli properti di daerah Jakarta Selatan, khusus daerah orang kelas 10. Nah, di sana benar adalah banyak orang ketika terjadi krisis, banyak yang jatuh, tapi juga banyak orang yang masih tetap survive. Nah, teman-teman saya yang jualannya properti yang kelas bawah, yang tahun kemarinnya dia top nomor 1, tiba-tiba bangkrut. Nah, dari sana saya makin meyakini bahwa kita ibaratnya masuk ke sebuah market, kalau ini pandangan saya ya, belum tentu bisa cocok untuk semua. Ya, kalau orang kaya mau situasi apapun ya, dia tetap ada duit. Dolar jatuh, dia ada dolar, dia ada rupiah. Rupiah lagi nggak bagus, dia ada dolar, dia ada batangan emas, dia ada properti. Ya kan? Nah, jadi orang kaya dimanapun pasti ada, dan market itu ada. Nah, itu yang mendorong masuk saya di bidang keuangan, proteksi keuangan juga saya handle nasabah maunya fokus ke yang menengah ke atas. Sehingga seperti hari ini ya, daya beli tanda kutip di bidang keuangan untuk kelas bawah memang kena. Tapi kelas menengah ke atas, khususnya yang tidak kena, itu banyak. Contoh, yang mampu makan musangking, yang bisa beli Bronto dan sejenisnya, yang bisa beli handphone terbaru, yang masih bisa jalan-jalan ya ke mall dan sebagainya. Nah, itu masih banyak. Asal kita mau kerja lebih keras ya, dan tidak merubah cara kerja lah ya. Misalnya contoh, kita mau tangkap ikan, daerah sini nggak ada ikan ya, kita harus cari ke tempat lain kan. Nah, cara untuk bagaimana ikan datang. Nah, jadi di bisnis kami agak unik. Di market saat ini memang lagi turun, tapi awareness justru lagi naik tinggi. Naik, benar. Karena semua orang sadar bahwa dia mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, bisa tiba-tiba kena COVID dan bisa langsung check out. Nah, itu mereka. Nah, itu. Yang kedua, di bisnis kami yang lucu juga adalah itu di bidang penjualan. Bidang kami utama kan lebih ke pengembangan tim. Ya. Nah, hari ini banyak orang kena COVID ya secara finansial. Sehingga orang-orang hebat di berbagai industri itu sedang masuk ke industri kami. Nah, sehingga mereka karena dedikasi bagus, inilah peluang untuk bisa berkembang luar biasa ke masa depan. Nah, jadi kami justru lagi exciting untuk masuk ke bisnis ini, ya. Dan dengan pendekatan yang berbeda tentunya.
Jadi seperti itu. Jadi masih macam-macam lah kesempatan, ya kan? Macam-macam kesempatan. Orang hari ini butuh. Yang penting adalah kita jangan mati gaya. Ya. Jangan juga apa namanya comfort zone. Oh dulu kan begini, dulu. Yang ada adalah sekarang yang berbeda. Gitu bro. Siap. Ini penasaran nih Pak. Kalau tadi teman-teman kan sempat diinfoin ya oleh Pak Thomas ya, beliau kan bekerja di bidang perencanaan keuangan ya. Jadi beliau membantu teman-teman nih yang ingin untuk secara in the future ya, secara jangka panjang memiliki keuangan yang baik gitu ya, mungkin sampai ke nanti punya anak, ke punya istri gitu ya, lalu ke punya nanti misalnya punya orang tua, punya ini cucu dan kawan-kawan sampai kepada nanti kewarisan. Nah, mungkin penasaran nih Pak Thomas. Tadi kan Pak Thomas sempat menceritakan ada perubahan gitu ya, ada perubahan pola dari yang awalnya sebelum COVID seperti apa, sekarang mungkin karena nggak bisa ketemu, akhirnya mungkin agak susah gitu ya Pak ya untuk bisa membantu nasabah secara tatap muka. Apa nih Pak pola-pola yang bisa dilakukan Pak waktu COVID ini Pak? Oke, justru di bidang kami ini justru COVID ini ibaratnya merubah cara kerja. Ya, merubah cara kerja ya Pak ya. Secara hukum kami harus ketemu nasabah dan nasabah tanda tangan. Sekarang karena ada COVID ya, pemerintah justru merubah cara. Itu apa? Kami tidak harus ketemu nasabah, bisa face to face melalui apakah itu WhatsApp video call atau Zoom, dan nantinya bisa closing case itu per OTP. Oh, via OTP ya Pak ya? Yes. Jadi dikirim SMS gitu langsung bisa closing. Bisa. Nice. Dan gilanya adalah karena dulu industri kami adalah harus ketemu orang, sehingga ada masalah soal jadwal, masalah kemacetan, masalah soal akomodasi, kita harus keluar kota dan sebagainya, ya, dan waktu habis. Nah sekarang kita hanya perlu jadwal. Mau ketemu orang di Papua, mau ketemu orang di Aceh, mau ketemu orang di Sumatera Barat, Kalimantan, hanya via Zoom. Mantap nih Pak dan ya. Bisa ketemu orang bukan cuma satu, bisa 2, bisa lebih, 10. Nah, dan ini sangat membantu dalam hal adalah bisnis kami kan partnership. Dulu kan kita harus secara fisik, misalnya contoh ada tim saya harus ketemu orang, sama-sama ketemu orang secara fisik, apakah kota, keluar kota atau apa. Ini nggak usah, kita perlu jadwal Zoom, ketemunya di Zoom. Dia duduk di samping, duduk manis, tim kami yang jelaskan. Begitu nasabah mau, masuk ke dia sebagai agent. Yes. Begitu juga dalam konteks rekrutmen, kami juga lakukan hal yang sama. Tadinya harus ketemu mungkin hari ini, sekarang via Zoom. Sebelum via Zoom kita kirim dulu video dia nonton. Oke, kita diskusi. Ketika dia mau tidak harus ketemu, pakai tanda tangan via sistem digital, dan itu semua disiapkan kantor pusat. Modalnya besar banget. Nah, jadi yang seperti tadi saya bilang, di justru COVID ini kondisi memaksa orang menggunakan Zoom atau menggunakan digital untuk bertemu, konsultasi juga dan sebagainya, sehingga ini justru memperbesar peluang untuk sukses ke masa depan. Termasuk juga melalui apakah itu sosmed atau whatever gitu. Nah itu yang situasi luar biasa. Gitu. Ya. Pak, tadi Pak Thomas kan sempat sampaikan bahwa bisnis Bapak ini kan di partnership gitu ya, building people
kan saya tidak salah dengar tadi juga termasuk dengan closing ya Pak ya. Which is closing itu adalah selling kan menurut saya gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bagi sebagian orang untuk selling di saat ini atau mungkin bagian orang untuk selling Pak, itu bukan hal yang gampang kan Pak. Karena mungkin ada faktor dari sungkan, apalagi di bisnis Bapak di perencanaan keuangan ya. Which is kan itu harus heart to heart ya Pak, harus ketemu dengan orang, orangnya percaya dengan Bapak baru bisa closing dan sebagainya. Nah, how about dengan selling Pak? Terkait gimana sih kita sebagai entrepreneur ataupun sebagai profesional yang mau selling gitu ya, apa sih Pak yang harus diperhatikan oleh kita Pak supaya kita bisa selling dengan baik dan bisa mendapatkan mungkin leads atau calon-calon customer yang luar biasa besar mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi dalam konteks kalau untuk kelas semakin besar, semakin tinggi ya, kita bukan tipikal jual barang. Bukan model kita jual, Pak, kita ada produk bagus nggak? Kita lebih ke konsultan. Ketemu orang, pertama kita harus bangun dulu hubungan bagus, kita pahami dulu siapa itu customer, apa masalahnya. Dan mindset kita bukan jualan, mindset kita adalah apa yang saya bisa bantu. Dengan pengetahuan saya. Ya, apa yang saya bisa bantu dengan pengetahuan saya kepada beliau. Nah, kita ngobrol-ngobrol sehingga dari situ kita tahu, oh masalahnya ini. Baru dari dia kita ngobrol lagi, Pak betul nggak Bapak punya kebutuhan seperti ini. Nah, setelah tahu kebutuhannya, menurut Bapak ini perlu selesai atau tidak. Nah, gitu kan. Dan saya berani sama klien juga ngomong, Pak, Bapak tidak harus beli sama saya. Ya, Bapak beli sama yang lain. Oke, kalau Bapak belum pas sama saya. Ya, nah, Bapak bisa cari reputasi saya seperti apa, ya kan? Dan kemudian kalau ada masalah, boleh cari saya. Nanti kalau beli sama orang lain ada masalah, cari sama saya. Nah, apa-apa. Nah, sehingga kita membangun satu trust dulu, sehingga klien tidak merasa terancam, tidak merasa dia harus beli sesuatu sama kita, enggak. Nah, saya selalu bilang sama klien, saya hanya melayani klien yang bisa menganggap saya sebagai teman. Bukan menganggap saya sebagai seorang penjual. Kenapa? Kalau saya menjual sesuatu dan terikat jangka panjang, maka apa yang terjadi? Terkesannya adalah saya wajib untuk menanggung semua apapun diminta atau apa. Saya nggak mau. Saya bilang, nasabah, yuk mau anggap saya sebagai teman, nah saya akan perlakukan Bapak sebagai teman, hubungan teman jangka panjang. Sehingga bukan masalah soal duit nggak masalah. Yes. And then, ketika hubungan baik, apa yang terjadi? Ketika kita tahu dia ada masalah, kita bisa bantu dia cari nasabah, cari klien untuk bisnisnya, kenalkan dia itu, dan sebagainya. Bahkan saya ada lawyer yang khusus untuk membantu nasabah jika ada masalah legal. Ya kan? Itu belum. Jadi prinsipnya kita adalah membantu orang, bukan menjual sesuatu orang. Karena sekali lagi di bidang kami ini kan jual sesuatu yang nilainya besar. Yes. Ya? Dan yang kedua, saya selalu ajak dia membuat sebuah keputusan bukan berdasarkan emosi. Misalnya, Pak, ini Pak, bahaya Pak, ini Pak, bukan kayak gitu. Kita lebih ke ajak dia berpikir secara logika. Secara logika. Pak, Bapak, misalnya contoh, Bapak sebagai seorang pencari nafkah, jika ada apa-apa, siapa yang mau ngurusin keluarga? Logiknya kan, betul nggak? Nah, dia pikir sendiri, dan dia yang jawab sendiri nantinya. Nah, ketika dia bilang ya nggak ada, bisa nggak andalkan keluarga yang lain, family? Nggak bisa. Ada teman yang bisa bantu? Bisa. Jadi apa yang harus lakukan? Yang harus bantu sendiri. Nah, harus lakukan sendiri. Nah, sekarang mau bantu sendiri adalah lakukan hanya sekedarnya atau lakukan yang terbaik. Ya, Bapak yang pilih, lakukan yang terbaik. Oke, lakukan yang terbaik. Seperti apa yang mau? Nah, baru setelah itu baru kita cek harganya berapa. Baru kita cek apakah harga preminya sama dengan kemampuan. Kalau enggak, berarti kita sesuaikan. Baru first thing first. Sehingga klien nggak ada merasa dia terancam. Ya kan? Dan dia tahu semua. Ini
klaim ada syarat dan ketentuan, ada faktor XYZ yang kita tahu, sehingga jangan sampai nanti kaget, misalnya klaimnya nggak dibayar atau belum, ada masa-masa tertentu, nah, dia harus pelajari. Bahkan saya bilang, Pak, Bapak harus perlu baca, nanti nggak ngerti, tanya. Jadi, kenapa klien kita bisa happy dengan bisnis ini? Kenapa kami di bidang ini, khususnya saya pribadi bisa happy? Satu, saya memilih perusahaan yang benar, reputasi yang benar. Kedua, saya belajar dengan benar. Ketiga, saya memilih tim yang benar. Empat, saya mencari nasabah dan saya ajak teman-teman saya mempelajari mencari nasabah yang benar. Nah, lalu menjelaskan ke nasabah dengan benar. Kemudian menyampaikan syarat XYZ dengan benar. Lalu kemungkinan salahnya di mana? Nah, ya. Jadi harus diawali dengan hal yang benar ya, Pak ya. Ya. Jadi mulai kita cari perusahaan yang sudah harus benar. Dengan benar. Lakukan hal benar dengan benar. Ya. Masuk akal ya. Saya pernah belajar dari salah satu ini, Pak, salah satu pembicara. Beliau mengatakan kalau kita ingin sukses itu kita harus berpikir yang benar, bertindak yang benar, dan berkata yang benar. Gitu. Ya, mungkin nyambung dengan apa yang dilakukan sama Pak Thomas ya, Pak ya. Ya, betul. Karena kita bisnis kan jangka panjang. Betul nggak? Yes, benar. A, besoknya terjadi B, lalu cari alasan. Ya, benar. Jadi kalau kita kerjain benar, maka itu ada peribahasa Tionghoa namanya hojak hoku. Enak makan, enak tidur. Iya. Enak makan, enak tidur. Nah, kalau saya tipikalnya maunya gitu. Saya nggak mau misalnya ada sesuatu yang untung besar tapi merugikan orang lain, saya nggak mau. Benar. Saya yang mau lakukan adalah sesuatu yang bisa untungkan orang itu untung, perusahaan untung, saya baru untung. Bukan sebaliknya. Yes. Pak, penasaran nih, Pak. Memang langka ya. Sangat langka lah. Kadang-kadang saya juga bingung kenapa lu lakukan ini. Ya kan? Cuma saya bilang adalah saya mau nama baik saya 5, 10, 50, 100 tahun masih dikenang orang dengan persepsi positif. Benar. Sepakat, Pak. Sepakat. Itu thumbs up buat Pak Thomas. Pak, penasaran Pak, tadi nyambungin tadi Pak. Tadi kan Pak Thomas sempat sampaikan bahwa kita bangun hubungan gitu ya Pak dengan orang gitu ya. Dan saya lihat memang Pak Thomas salah satu sosok yang luar biasa menurut saya gitu ya. Sangat very humble gitu ya. Dan yang paling luar biasa sih Pak, menurut saya Bapak bisa membangun hubungan itu jangka panjang dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya. Dari apalagi kan Pak Thomas sempat cerita dulu waktu di awal-awal Pak Thomas merintis usaha belum sesukses ini gitu Pak ya. Nah terus tadi Bapak sering berhubungan dengan orang-orang yang mungkin kelasnya sudah jauh di atasnya Pak Thomas, gitu. Maksudnya sudah very high profile dan Pak Thomas baru merintis usahanya. Nah, boleh nggak Pak bagi-bagi tips kepada para ini ya Pak ya pendengar hari ini, para pemirsa hari ini, kira-kira gimana sih Pak kita sebagai pribadi itu kalau kita membangun hubungan yang baik, gitu, terutama dengan orang yang jauh di atas kita yang mungkin kadang-kadang bisa memandang rendah, gitu, Pak ya. Wah, kamu masih baru nih, misalnya seperti itu ya. Gimana sih Pak kira-kira Pak pengalaman dulunya Pak? Oke, jadi selalu orang kaya kan juga macam-macam, betul nggak? Orang kaya kan ada yang kaya tapi humble, ada orang yang kaya tapi sombong kan? Yes. Nah, sekali lagi pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi jongos atau kita mau melayani, betul nggak? Nah, jongos berarti ya disuruh ngapain ya kita ikut, betul nggak? Tapi kalau kita mau melayani, berarti adalah positioning di tangan kita, betul nggak? Yes. Jadi ya saya cari orang-orang kaya yang memang orangnya humble. Nah, kita carilah orang-orang seperti itu, betul nggak? Kemudian yang kedua adalah Pak, Bapak sangat sukses, ya. Saya mau belajar dengan Bapak sehingga saya bisa sukses. Pada prinsipnya kalau kita mau belajar sama orang pasti happy.
Apalagi masa lalu beliau dulu susah juga, ya. Boleh nggak Bapak cerita masa lalu Bapak yang sehingga bisa bikin Bapak sukses? Nah, tapi ini ada tekniknya, ya, ada tekniknya. Teknik dalam konsep komunikasi namanya open question and close question. Ya, open question adalah pertanyaan terbuka, yang dimana dia jawab nggak ada, oke? Nah, kalau close question berarti adalah jawaban ya tidak, oke? Nah, ketika ketemu orang yang baru, lebih banyak kita harus pakai open question sehingga kita dengar. Nah, kita dengar and then pay attention ke dia. Jangan bisa main handphone, bunyi kingklang atau apa, jangan. Handphone harus mati itu. Pak, kenapa bisa begini, Pak? Oh, kayak begini. Oh, kayak kenapa jadi begini, Pak? Dia akan cerita dengan dia cerita, dia senang orang dengerin kisah suksesnya. Dan juga ketika dia ngomong sesuatu, jangan terlalu kayak misalnya angkat-angkat yang tidak wajar. Harus sesuatu yang wajar. Oke? Orang kaya itu pinter-pinter. Dia lihat kita ini sebagai orang hanya angkat-angkat atau sebagai orang yang kita bisa benar-benar ngomong sesuatu yang objektif. Dia butuh orang yang objektif. Dan yang kedua, dia butuh orang yang berani ngomong ya, tidak, salah, benar-benar. Kalau orang yang baik itu pasti gitu. Ya. Jadi kita harus berani, Pak, menurut pandangan saya kok melihat ini begini ya, Pak. Nah, boleh nggak jelaskan kenapa Bapak berbuat yang seperti itu, yang sebelah seperti gitu. Nah, dia kan jelaskan. And then kita belajar dari situ kan, betul nggak? Jadi seperti itu. Nah, termasuk saya pernah bantu seorang klien, ya, karena saya di properti itu harus benar-benar berada di tengah, ya, tidak memihak ke penjual 100% mati-matian atau ke pembeli 100% tanpa benar-benar menjaga keseimbangan. Saya waktu itu nggak mau adalah orang beli kemahalan maupun orang beli jual kemurahan. Ya. Sehingga saya harus kuasai pasar. Saya tahu, Pak, ini benar-benar mahal di mana, murah di mana, atau wajarnya di mana. Nah, ada satu ketika klien saya itu tingkat konglomerat, ya, tingkat konglomerat masa itu, ya, itu termasuk yang salah satu yang dia lagi kesusahan. Dia terpaksa harus jual. Pembeli ini mau tekan harga, Nasabah klien ini hanya bilang, menurut Pak Thomas gimana? Mau lepas kan? Karena dia pasrah ke saya. Pasrah kan? Saya kalau bilang iya, itu ratusan juta sudah oke di depan mata. Tapi saya bilang tidak, Bu. Kita tunggu seminggu. Karena menurut saya ini harga masih bisa naik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya tolak rezeki itu kan, tanda kutip ya. Seminggu kemudian saya bisa jual lebih mahal, kurang lebih mungkin sekitar 10%. Itu hitungannya M ya. 10% itu hitungannya M. Iya, Pak. Itu tahun 20 tahun yang lalu ya. MMA gitu ya. Yes. Apa yang terjadi? Ketika selesai semua, saya dibayar komisi. Nah, waktu saya dibayar komisi saja, itu sudah hitungan ratusan juta. Yes. Ya. Nah, pada saat saya dikasih cek, nilainya 3 kali lipat. Dari komisi ya, Pak ya? 3 kali lipat dengan komisi standar. Saya bilang, Bu, ini salah tulis. Bu, ini salah tulis. Enggak. Ibu memang mau kasih. Kamu benar-benar kerja benar. Nah, itu. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau berurusan sama orang kaya, jangan aneh. Jangan bodohin dia atau jangan curangin dia atau apa. Nah, prinsip ini juga saya ingin ke bawah. Tolong jangan pernah mencurangi saya. Walaupun uang kecil. Kenapa? Karena bukan masalah duitnya. Masalahnya adalah trust yang saya kasih ke kamu itu terlalu mahal. Benar. Nah, orang-orang kaya itu benar-benar membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Karena kalau kita bisa dipercaya sama mereka, berarti ada satu masalah yang dia sudah bisa lepas, dia urusin yang lain. Jadi buat mereka itu ada hitungan mahalnya
dari waktu mereka, bukan uang yang dia keluar gitu loh. Nah, jadi prinsip itu berpikir harus ngerti. Jangan sampai misalnya ada uang kecil pun kita bahasa Chinese namanya tamsin ya. Ya. Tamsin benar. Raka. Jangan. Ya. Dulu yang terbaik yang kita bisa berikan. Nah, maka pada saatnya hasil pasti akan datang. Tapi ini bukan berdasarkan konsep pasrah atau gitu ya, bukan ya. Ini benar-benar adalah konsep untuk memberi gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal konsep memberi, Pak. Barusan yang Pak Thomas sampaikan ya. Kalau tak lihat kan Pak Thomas juga orang yang seneng ya Pak. Kalau saya sempat Pak Thomas ceritain juga. Kalau ketemu orang gitu ya, relasi makan bareng gitu ya, lalu dia makan di meja sana, Pak makan di meja sini, pulang tiba-tiba Pak sudah bayarin makanannya beliau, Pak tinggal gitu. Terus dianya juga terima kasih ke Pak Thomas gitu ya, padahal sana yang lebih kaya. Nah itu gimana Pak ya, kok kadang-kadang kan kita pikir ya, kok kita bayarin orang yang lebih kaya gitu ya. Nah dari Pak Thomas sendiri, kenapa Pak kok melakukan hal seperti itu Pak? Oke, simple sebenarnya. Saya sedang, apa yang saya lakukan adalah membeli waktu. Konsep membeli waktu. Andai kata saya tidak lakukan itu, mungkin suatu titik ketika saya butuh waktu yang cukup lama baru bisa hahaha gitu. Tapi dengan saya membayari dia makan atau apa misalnya, ketika dia mau lu kamu udah bayar, ya saya akan lihat Bapak di situ ya, kesempatan saya untuk menraktir Bapak dan sebagainya. Dan apa yang terjadi, hubungan kita itu naik dengan sangat drastis, betul nggak? Ya benar. Seperti itu kalau secara regular atau secara konvensional butuh waktu berapa lama kita bantu? Benar. Dengan cara saya hanya mentraktir itu, waktu saya bisa beli dengan ini, dan waktu itu sangat mahal. Nah, jadi itulah prinsip kerjanya. Apakah selalu berhasil? Tidak. Tapi ini kan yang konsep namanya last number. Artinya kalau saya lakukan cukup banyak, masa satu diantaranya nggak ada hasil? Hal ini juga termasuk kepada teman-teman yang selevel atau teman di bawah. Ya kalau saya bisa traktir beliau makan, ya dia happy kan, betul nggak? Dan saya sering ketemu orang masih ingat saya traktir dia, padahal saya udah lupa ketemunya di mana. Saking seringnya ya Pak Thomas ya. And then suatu hari bisa ada transaksi, ada bisnis. Iya. Saya lebih ke ibaratnya adalah konsep ini namanya adalah menggunakan future value punya uang untuk berbisnis. Bayangkan kalau saya traktir saya 1 juta atau 2, saya pernah traktir orang waktu itu 10 tahun yang lalu makan siang, sekali makan siang 3 juta, 2 orang. 3 juta 2 orang. 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih. Iya. Apakah saya rugi? Enggak, justru saya bersyukur. Kenapa? Gila ya, ada orang kaya itu makan saja sekali makan ya 3 juta lebih waktu itu ya. 10 tahun lebih ya. Mau nanti level kayak hidupnya seperti itu. Dan saya pikir simpel, pandai dia karena gara-gara saya traktir makan, kita tukar nomor telepon secara private, and then saya tanya dia, Pak ada rencana beli tanah yang luas sekian hektar atau apa? Oh iya nanti saya beli. Itu nilainya bisa puluhan M, ratusan M. Sekali closing berapa beli? Iya. Ya enggak? Jadi jangan pernah kita takut traktir orang. Tapi tentu harus yang wajar. Jangan semua traktir tanpa batas ya, itu itu namanya bung duit. Iya. Jadi harus dipilih juga atau gimana Pak? Harus dipilih-pilih kah atau? Prinsipnya ya kita pilih dalam arti tidak terlalu jor-joran lah. Tetap harus ada perhitungan. Betul nggak? Tapi saya nggak akan ya intinya gini, kalau saya bayar ini berapa sih? Bikin saya miskin nggak? Enggak, ya sudah bayar.
ya kan? Nggak perlu harus, waduh, timbang-timbang dulu, ini udah terlambat. Kesempatan kadang datang sangat-sangat, waktunya sangat-sangat krusial. Nah, kita bisa lakukan sesuatu, bisa menimbulkan satu respon yang beda. Ya. Mantap ya ini teman-teman ya. Ternyata traktir orang itu juga luar biasa impact-nya ya. Jadi kalau teman kita terlalu pelit, bahasanya kita tidak mau traktir orang, terutama mungkin teman, terutama mungkin calon klien gitu ya, ataupun orang-orang yang Anda kenal ya. Bisa jadi kalau kita traktir aja, bisa jadi rezeki itu datang gitu ya Pak Thomas ya. Dari traktir aja bisa jadi rezeki datang. Betul. Coba Dedi pikir sendiri. Dedi ketika ada satu peluang yang sangat bagus, yang pertama kepikiran apakah mau kasih ke orang yang paling pelit atau mau kasih orang yang paling suka mentraktir Dedi? Paling suka mentraktir, Pak. Nah, ya itu isinya simpel. Orang yang paling baik yang menurut saya pasti tak kasih peluang. Nah, itu kan yang paling pelit. Kita even sudah bofat ini mau kasih siapapun, kita nggak mau kasih ke dia kan, betul nggak? Iya. Nah, pikir ini. Iya. Apalagi kalau orangnya perhitungan ya Pak ya. Nah, jadi banyak orang pelit seringkali nggak tahu dia kehilangan peluang masa depan. Yes. Tapi kadang-kadang ada orang pelit bangga juga kan ya. Nih, lo pelit, lo kaya kok. Iya. Saya bilang betul. Kalau kamu pelit kaya, kalau kamu nggak pelit bisa 10 kali lipat lebih kaya. Nah, ini Pak kata-kata mujara Pak ya. Saya ya ini harus dicontoh ini. Kalau kamu nggak pelit 10 kali lebih kaya, iya. Dan soalnya pernah ketemu orang juga ngomong gitu Pak. Apa saya ini kaya karena saya iya. Pernah. Nah, kenapa? Karena kalau orang pelit, umumnya dia harus kerja sangat keras baru sukses. Apa-apa dia gunakan waktu dia sendiri, kerja sendiri. Jarang orang kaya orang pelit itu punya orang yang lama kerja sama dia, yang bagus ya. Yang bagus kerja sama dia lama pasti pergi. Ya kan? Yang kerja sama dia biasanya bofot lah. Udah nggak ada jalan ya sudahlah, terpaksa gua kerja. Dan biasanya pun kerja ya separuh hati, separuh hati. Nah kalau kadang-kadang bosnya lagi sial ini syukur lu, gitu kan? Kita nggak mau buat itu begitu sama kita kan? Iya sih, benar. Nah, Iya. Jadi makanya kita ya hidupnya santai aja. Iya. Ini nyambung sama hukum tabur tua ya Pak ya, hukum karma gitu ya. Nabur yang baik, nuai yang baik. Nabur yang buruk, nuai yang buruk. Begitu ya Pak Thomas ya? Ya, prinsipnya kurang lebih lah ya, prinsip dasarnya. Tapi bukan artinya kita dalam konteks ini keagamaan ya. Saya lebih ke prinsip kerja secara manusiawi kebenarannya. Kalau kita berbuat baik sama orang, ya kan? Mungkin aja ada yang berbuat jahat. Tapi kemungkinan orang berbuat baik kembali ke kita jauh lebih besar kan dibandingkan itu. Benar. Kalau kita mau orang baik sama kita ya kita harus baik sama orang. Ini yang saya belajar dari Stephen Covey ya. Be proaktif. Kita proaktif berikan dulu. Kalau kita mau orang nyapa ya kita nyapa orang dulu. Kita mau punya teman baik ya kita cari dulu yang teman baik. Jangan tunggu teman baik. Yang teman baik sesuai kriteria datang nggak ada. Jarang. Iya benar. Kita harus berbuat. Nanti suatu titik kita bisa jadi taman bunga. Dalam arti kemampuan kita dan sebagainya kita bagus. Orang bagus akan datang sendiri ke kita. Nah itulah proses yang waktu kita akan jauh lebih hemat dan sebagainya. Siap. Kebanyakan kita modelnya lebih kejar kan. Kejar kupu-kupu. Nah, kita waktu habis kejar kupu-kupu. Lebih baik adalah kita ciptakan taman yang bagus.
taman bunga yang bagus, kupu-kupu akan datang. Menarik. Malah kita ciptakan tamannya biar kupu-kupunya datang ya Pak. Jadi kita nggak perlu uberin kupu-kupu kemana-mana, mereka datang sendiri ya Pak Thomas ya. Iya. Itu kalau kita jangka panjang bagus ya. Jangka panjang kita mau hidup lebih nyaman dan sebagainya. Makanya integritas, kredibilitas kita harus baik. Kita baru bisa. Ya kan? Iya. Benar. Pak, pengalaman dalam bangun taman bunga, Pak, gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong bunga itu kan selalu indah gitu, Pak ya. Dan harapannya adalah kita didatengin orang-orang yang indah-indah gitu ya. Pernah nggak Pak dalam hidup Pak Thomas atau pengalaman hidup Pak Thomas yang datang bukan bunga, Pak? Yang datang bukan kupu-kupu, Pak. Tapi yang datang ini misalnya ular gitu, Pak ya, datang. Jadi yang jelek nih yang datang ke dalam taman bunga Bapak, terus istilahnya taman bunga ini disakitin gitu Pak ya. Pernah nggak Pak dalam hidupnya Pak Thomas mengalami hal seperti itu Pak? Ya pernah lah, ini pasti pernah. Tapi kan kita selalu seleksi awal dulu. Orang misalnya mau datang ke saya, mau cari saya misalnya, Pak Thomas kita invest kerjasama atau whatever itu gitu kan, banyak sekali. Nah selalu saya tanya, kenapa dia cari saya? Kenapa dia cari saya? Kalau ada untung bagus, kenapa tidak dia? Apa bagian saya yang bisa membantu dia sukses? Nah, sehingga dia bisa lihat. Tapi kalau misalnya hanya faktor duit dan sebagainya, lalu janjinya untungnya gede banget dan sebagainya, nah ini pasti ada something wrong. Nah, jadi saya selalu tidak mau melihat sesuatu yang untung besar, tapi ada gunanya enggak. Nah, jangka panjang ini merugikan orang lain enggak? Nah, kalau ini bagus buat orang lain, saya baru mau mikir. Nah, tapi kalau sesuatu yang sangat untung karena merugikan orang lain, saya nggak mau. Ya misalnya contoh ya, prinsip misalnya model yang money games atau apa, saya sama sekali nggak mau. Kenapa? Karena itu merugikan orang lain. Ya, yang kayak gitulah saya tidak mau gitu. Tapi tidak pernah sampai dapat kejadian yang misalnya orang yang berbuat jahat atau orang yang nipu gitu, tidak pernah ya Pak Thomas ya? Oh banyak yang mau, tapi saya kebetulan karena saya bukan tipikal orang yang gampang kena jerat, yang gampang dipancing-pancing gitu, ya saya nggak mau. Yes. Ya kan? Ya. Bilang ini bisa untung gede, nggak mau. Ya kita hindari itulah. Jadi kita punya taman, kita juga mewaspada terhadap kemungkinan orang yang ini datang. Betul nggak? Benar. Kita harus pagarin sendiri Pak ya. Kita mau berteman atau apa-apa, ya saya cek dulu. Misalnya contoh di Facebook ya, orang mau berteman, saya cek dulu. Dia siapa? Temennya siapa? Selama ini dia postingnya apa? Mindsetnya benar nggak? Komen-komennya gimana? Nah, kalau yang ngaco-ngaco, saya nggak akan terima. Oh, ya. Itu, ya kan? Ya. Ini kan ibaratnya gini, kontrolnya kan di tangan kita, betul nggak? Dan satu hal yang sangat penting dalam hidup ini adalah dare to say no. Berani bilang tidak. Yes. Kan? Jangan semua karena sumpah, nggak enak, lalu terima, tapi belakangan jadi masalah. Grundel Pak ya, grundel sendiri di belakang gitu ya. Dan lebih baik adalah kita bicara pahitnya di depan. Kalau udah pahitnya depan, belakangan kita mau apa? Gampang. Semua aturan kita bicara di depan, bagusnya gimana, ya kan? Kalau kita nggak, karena tahu ini orang bagus, nggak bilang, kita siap-siap untuk gagal. Artinya kalau gagal jangan ngomel gitu. Ya kan? Jadi saya prinsipnya selalu adalah kalau sampai gagal segila-gilanya, rugi berapa? Kalau cuma rugi segitu, ya kita jalan. Gitu. Ya. Jadi terbalik cara adalah bukan untungnya berapa, tapi adalah potensi rugi paling besar apa? Paling besar berapa?
Kalau itu masih masuk akal, ya sudah kita berani coba. Karena ini hanya segitu, bukan sesuatu yang membuat sampai kita bangkrut atau apa. Jadi kalau kita mau melangkah pun harus dikalkulasi dulu ya Pak Thomas ya. Nggak boleh asal gitu ya. Karena seperti itulah. Makanya ketika menjalankan bisnis pun, saya sudah kasih gambaran gimana caranya sehingga teman-teman bisa sukses dan sebagainya kan. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan untuk melihat. Dan saya selalu berprinsip adalah ya ibaratnya adalah saya mau kasih orang makan musangking. Tapi kan belum tentu semua orang suka musangking kan? Benar. Tapi karena orang lain tidak suka musangking, jangan sampai kita, musangking ternyata nggak enak ya. Jadi saya nggak makan musangking deh. Ya jangan begitu juga. Kita tawarin aja mau makan musangking, silakan. Nggak mau ya sudah cari yang mau. Ya kan? Makanya orang dengerin musangking nggak enak. Oh iya musangking nggak enak. Saya nggak mau makan. Orang tawarin langsung tutup hidung. Padahal dia belum tahu musangking itu berapa enak, gitu kan? Yes. Itu ibaratnya kalau orang itu lihat peluang belum dicoba sudah nolak ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Dan saya selalu bilang untung ya orang ini baru ya. Kalau masuk dan bikin pusing kan, betul nggak? Iya. Ya kan? Nggak perlu pusing-pusing gitu. Karena kita mau bikin dia kaya, bukan kita mau ambil duit dari dia gitu. Yes. Kan? Ini pembicaraan kita orang nggak mau, masa kita marah-marah, ya nggak? Waduh, saya mau kasih uang ke pengemis mau. Waduh, saya nggak jadi orang kaya deh. Ya nggak bisa dong. Kayak gitu. Kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya silakan ya Pak ya. Yang penting kita niatnya baik ya Pak Thomas ya. Iya betul. Sama seperti saya traktir orang. Pernah saya traktir orang dimarah-marahin sama orang. Iya. Dimarah-marahin Pak. Iya, dia bilang saya nggak mau ditraktir ini. Oh, maksud gua kan nggak begitu. Lu nggak bisa bayar. Ya sudah, nggak mau ya sudah ya kan. Nanti gua traktir yang lain. Ya. Ini guys, jadi teman-teman ya, ini pembicaraan kita ini panjang ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul itu kemana-mana, tapi Anda coba sadur ya. Dari perjalanan seorang Pak Thomas ini yang disampaikan adalah hal-hal yang baik ya. Jadi kita Pak Thomas melakukan hal yang baik ya. Seperti tadi traktir ya, berpikir baik, melayani ya, menawarkan hal yang baik dan macam-macam guys. Dan yang dilakukan dia itu sangat menunjang bisnisnya secara nggak langsung ya, meskipun nggak, misalnya habis traktir orang nggak langsung orang itu bisa closing dari klien atau gimana, tapi at the end bisa mungkin hubungan baik, bisa jadi mungkin nanti bisa kita dikenalin atau malah di kapan-kapan malah bisa jadi closing tapi mungkin nggak langsung. Nah ini yang Anda perlu perhatikan sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, harus tanamkan dulu bahwa aku mau jalankan yang baik, aku mau melakukan yang baik, dan aku mau membantu yang baik. Barulah nanti yang lain-lain, hal-hal kebaikan ini akan kembali seperti yang diceritakan oleh Pak Thomas tadi. Pak Thomas, ini ternyata kita ngobrol-ngobrol tadi panjang lebar ini, ternyata kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam Pak Thomas. Iya, udah 54 menit saya lihat nih di IG Live-nya ini. Nah Pak, sebelum kita akhirin Pak Thomas, sudah 54 menit Pak di IG Live ini. Nah, sebelum kita akhirin Pak, supaya saya juga kami nggak menyita waktunya Pak Thomas juga dengan keluarga Pak Thomas, mungkin dari Pak Thomas Pak, selaku praktisi di bidang keuangan, selaku praktisi juga di properti ya, dan kawan-kawan Pak ya, apa sih Pak pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman khususnya di masa COVID seperti ini Pak ya? Apakah COVID ini sebagai peluang ataupun kutukan? Nah ini mungkin apa Pak yang bisa disampaikan dari Pak Thomas selaku praktisi Pak kira-kira? Oke, jadi gini, kita harus perhatiin adalah nomor satu adalah perhatiin di depan ya. Masa new normal ini maupun next normal, maka bisnis yang benar yang ada di depan ya, ekosistemnya kita harus tahu. Ekosistemnya adalah satu, bisnis yang bisa jalan adalah bisnis yang menjaga jarak.
bisnis yang harus terhindar dari kerumunan, bisnis yang terkait sama kebutuhan primer, bisnis yang memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan bisa didaya gunakan menggunakan digital. Bisnis yang modal kalau bisa jangan besar, tapi kecil tapi bisa menghasilkan besar. Bisnis yang bisa menciptakan meminimalisir resiko kerugian. Bisnis yang mungkin harus dipikirkan adalah yang nantinya orang bisa kerja dengan dari jarak jauh atau di rumah, ya. Bisa sinergi, bisa terhindar dari disrupsi bisnis, teknologi, pandemi, ya, dan punya potensi income tak terbatas. Kenapa? Karena kita bicara digital. So, hari ini bukan bisnis yang hanya bisa dilakukan secara manual. Nah, ya, sehingga kesempatan kita kalau mau berbisnis, hal-hal tersebut harus diperhatiin. Oke? Nah, yang kedua, bisnis adalah kamu jalankan ini adalah jangka hanya sekedar survive, atau harus siap-siap benar-benar jangka yang nanti ketika masa pandemi lewat, bisnis ini bisa grow, bisa luar biasa nggak? Jangan lakukan itu, kemudian pandemi selesai, ya bisnis kita selesai, mulai lagi dari nol. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar perhatiin itu. Dan andai kata resources-nya kurang, maksudnya resources kurang dalam arti apa itu modal kurang, ada faktor waktu yang sangat mendesak dan sebagainya. Mulailah bisnis yang sifatnya partnership. Ya macam-macam partnership bisa menjadi agent properti, bisa buka via franchise, bisa keagenan, bisa lisensi. Misalnya salah satu di antara misalnya apakah itu bidang agensi sebagai seorang perencana keuangan, ya yang basisnya harus belajar dan sebagainya. Jadi intinya adalah jangan mati gaya, harus berani keluar dari comfort zone dan memulai sesuatu yang baru. Kemudian jangan asal ikutin orang, jangan asal ikutin. Cari yang terbaik di bidangnya dan komitmen jangka panjang. Kalau nggak ngerti, cari mentor bisnis yang nggak ada situ, berarti cari mentor yang benar-benar sukses dengan cara yang benar, bukan cara menipu orang. Jangan cari uang. Misalnya, misalnya money games. Masukin ini, investasi, nanti hasilnya bisa besar. Kita calon korbannya di situ. Nah, jadi seperti itulah. Peluang masih banyak sekali. Asal kita mau merendahkan diri untuk belajar, mencari, mendengar dari orang yang tepat. Itu saran dari saya. Siap. Thank you Pak Thomas, luar biasa. Ya, teman-teman, saya approach teman-teman ya untuk kunjungin profil Pak Thomas ya. Beliau ini salah satu mentor yang luar biasa ya bagi saya pribadi juga ya. Selaku saya juga dimentorin oleh Pak Thomas ya di salah satu komunitas. Ya. Gitu. Jadi teman-teman saya approach teman-teman untuk bisa lihat profilnya Pak Thomas. Kalau pengen kulik-kulik lebih lanjut lagi, silakan boleh follow DM mungkin Pak Thomas juga. Misalnya seandainya pengen tahu Pak Thomas lebih lanjut, silakan di DM ya Pak Thomas. Saya lebih ataupun banyak terkait dengan bisnisnya Pak Thomas juga silakan. Saya lebih banyak pakai Facebook. Facebook, ya. Kalau IG agak kurang. Siap. Facebook juga sama namanya Thomas Sugiarto, teman-teman. Ya. Oke. Thank you Pak Thomas buat accept undangan kita hari ini Pak. Sukses terus buat Pak Thomas, untuk Cik Lucy sama seluruh keluarga Pak Thomas dan seluruh keluarga besar juga di bisnisnya Pak Thomas ya. Thank you Pak Thomas. Siap. Sampai jumpa Pak, ketemu di lain kesempatan. Kalau pas nanti setelah Covid Pak saya mampir ke Jakarta, saya akan mampir ke tempat Pak. Siap Pak. Thank you Pak Thomas. Siap Pak. Siap. Thank you Pak. Thank you. Bye bye. Salam buat semua. Salam Pak, salam.